Assalamualaikum sahabat-sahabatku. Pada suatu masa yang kini hanya hidup dalam lembaran sejarah dan kisah para penutur hikayat, berdirilah sebuah kota yang namanya menggema ke seluruh penjuru dunia, Baghdad. Kota ini bukan sekadar kumpulan bangunan dan pasar, melainkan jantung peradaban, tempat ilmu bertemu iman, dan akal bertemu kebijaksanaan. Di bawah kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, Baghdad menjelma menjadi mutiara yang memantulkan cahaya kemakmuran dan kecerdasan manusia. Sungai Tigris mengalir tenang namun penuh kehidupan. Setiap hari, airnya membelah kota seperti urat nadi yang menghidupkan seluruh tubuh. Di sepanjang tepinya, kapal-kapal besar dan kecil bersandar tanpa henti. Ada kapal dari Persia membawa karpet dan wewangian, kapal dari Cina dengan porselen halus dan kertas berharga, kapal dari Afrika dengan emas dan rempah, serta kapal dari Romawi yang memuat anggur dan logam. Pelabuhan-pelabuhan Baghdad tak pernah tidur. Siang penuh teriakan tawar-menawar, malam dipenuhi obor dan langkah kaki para pekerja. Pasar-pasar Baghdad adalah lautan manusia. Pedagang berserban berdiri berdampingan dengan saudagar asing berkulit pucat. Bahasa Arab bercampur dengan Persia, Yunani, Sanskerta, Latin, dan berbagai lidah yang bahkan tak dikenal namanya. Namun anehnya, di tengah keramaian itu, keteraturan tetap terjaga. Timbangan dijaga kejujurannya, hukum ditegakkan, dan keadilan menjadi payung bagi siapa saja yang berada di bawah langit Baghdad. Lebih dari perdagangan, Baghdad adalah rumah bagi ilmu pengetahuan. Di kota ini berdiri madrasah, perpustakaan, dan majelis ilmu yang tak terhitung jumlahnya. Para ulama membahas tafsir dan hadis, para filsuf mendiskusikan logika dan metafisika, para tabib meneliti penyakit dan obat-obatan, sementara ahli matematika dan astronom memetakan bintang-bintang di langit. Di Baitul Hikmah, buku-buku dari Yunani, Persia, dan India diterjemahkan, dikaji, lalu dikembangkan menjadi ilmu baru yang kelak menerangi dunia. Islam tumbuh subur sebagai agama mayoritas, bukan dengan paksaan, melainkan dengan akhlak, ilmu, dan keadilan. Banyak penduduk dari berbagai keyakinan hidup berdampingan. Orang Yahudi, Nasrani, Majusi, dan pemeluk agama lain diberi ruang selama mereka menghormati hukum dan ketertiban. Inilah wajah Baghdad yang membuat dunia kagum, dan sekaligus gelisah. Sebab, sahabat-sahabatku, cahaya yang terlalu terang seringkali menyilaukan mata yang iri. Di balik kekaguman banyak negeri, tersimpan pula rasa takut dan dengki. Kerajaan-kerajaan Barat dan Timur mulai resah melihat Baghdad melesat jauh dalam ilmu dan peradaban. Mereka khawatir pengaruh Baghdad akan menenggelamkan kejayaan lama mereka. Maka satu persatu, utusan-utusan berdatangan dengan berbagai rupa dan maksud. Ada pendeta dan pastor yang datang membawa misi penyebaran agama, berharap dapat menarik hati penduduk Baghdad. Ada rabi yang ingin berdebat kitab dan hukum. Ada biksu yang menguji filsafat dan ketenangan batin. Ada pula orang-orang licik, penjahat yang menyamar sebagai saudagar, mata-mata yang berpura-pura sebagai penuntut ilmu, dan orang-orang aneh yang membawa ilmu hitam serta tipu daya. Sebagian datang dengan niat tulus mencari ilmu, namun sebagian lain datang untuk menguji, menantang, bahkan merendahkan. Mereka ingin membuktikan bahwa kejayaan Baghdad hanyalah fata morgana, bukan hasil dari kecerdasan sejati. Khalifah Harun ar-Rasyid mengetahui semua itu. Namun beliau bukan pemimpin yang mudah terpancing. Dengan kebijaksanaan dan ketenangan, ia membiarkan Baghdad tetap terbuka bagi siapapun. Baginya, ilmu tidak takut diuji, dan kebenaran tidak gentar ditantang. Pada hari-hari itulah, angin membawa kabar tentang seseorang yang kelak mengguncang ketenangan istana. Dari negeri yang jauh di sebelah timur, dari tanah Hindustan yang dikenal dengan ilmu sihir dan mantra-mantranya, akan datang seorang tokoh yang namanya sudah masyhur di negerinya. Seorang yang bukan sekadar pengembara, melainkan pembawa tantangan. Belum ada yang tahu pasti maksud kedatangannya. Namun firasat banyak orang berkata, akan ada ujian besar bagi akal dan kebijaksanaan Baghdad. Dan di tengah segala kegemilangan, tantangan, serta bisik-bisik dunia itulah, kisah ini mulai bergerak perlahan, menunggu saat ketika kecerdikan seorang bernama Abu Nawas akan kembali membuktikan bahwa akal sehat lebih tajam daripada sihir apapun. Pagi itu, Baghdad diselimuti cahaya matahari yang lembut. Kabut tipis masih menggantung di atas sungai Tigris ketika suara trompet pelabuhan ditiup panjang, tanda sebuah kapal besar akan merapat. Para buruh pelabuhan menghentikan pekerjaannya, para pedagang menutup peti dagangan mereka sejenak, dan para pelaut menaikkan layar dengan penuh kehati-hatian. Kapal yang datang bukan kapal biasa. Lambungnya tinggi dan lebar,
Kayunya gelap seperti pernah dilumuri asap dan dupa. Di haluannya terukir simbol-simbol asing yang tak dikenal oleh kebanyakan orang Baghdad. Beberapa orang tua yang pernah berlayar jauh berbisik pelan. Itu tanda dari Hindustan. Ketika kapal itu bersandar, suasana pelabuhan mendadak hening. Dari atas geladak turun seorang lelaki bertubuh sangat tinggi dan besar. Bahunya lebar, dadanya bidang, dan langkah kakinya berat seolah setiap pijakan meninggalkan gema. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hitam keunguan, dihiasi benang emas membentuk huruf-huruf aneh. Rambutnya panjang terurai, janggutnya tebal, dan di lehernya tergantung kalung berisi batu-batu berwarna gelap. Dialah Nihraj Sadafi. Tatapan matanya menyapu pelabuhan Baghdad dengan sorot penuh keangkuhan, seolah kota ini hanyalah panggung kecil untuk pertunjukannya. Di pinggangnya tergantung kantong-kantong kecil dari kulit, sementara di tangannya ia membawa tongkat kayu hitam yang ujungnya berkilau samar. Ia berhenti di tengah pelabuhan, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Dengan suara berat dan menggema, ia berkata dalam bahasa Arab yang fasih namun beraksen asing. Wahai penduduk Baghdad, aku Nihraj Sadafi, penyihir agung dari Hindustan. Aku datang membawa ilmu yang belum pernah kalian lihat dan kekuatan yang belum pernah kalian pahami. Beberapa orang mundur setapak. Beberapa lainnya berdecak kagum. Anak-anak bersembunyi di balik jubah orang tuanya. Para pedagang saling pandang dengan gelisah. Untuk membuktikan ucapannya, Nihraj menepukkan tongkatnya ke tanah. Asap tipis mengepul. Lalu dari udara kosong muncul api kecil yang berputar-putar tanpa membakar apapun. Api itu berubah menjadi burung berwarna merah menyala, terbang mengitari pelabuhan sebelum lenyap kembali menjadi asap. Orang-orang terperanjat. Subhanallah. Itu sihir. Astagfirullah. Namun Nihraj hanya tersenyum tipis. Aku datang bukan untuk menipu orang kecil, katanya lantang. Aku datang untuk menghadap raja kalian. Katakan pada Khalifah Harun ar-Rasyid, ada tamu dari Hindustan yang ingin menguji kejayaan Baghdad. Tak lama, berita itu menyebar ke seluruh kota. Dari pasar hingga madrasah, dari warung teh hingga majelis ulama, nama Nihraj Sadafi diperbincangkan. Ada yang menganggapnya ancaman, ada yang penasaran, dan ada pula yang yakin bahwa semua itu hanyalah tipu mata. Para penjaga istana segera bergerak. Mereka mengikuti Nihraj yang berjalan tanpa ragu menyusuri jalan-jalan Baghdad, seolah telah mengenal kota itu sejak lama. Orang-orang membuka jalan, bukan karena hormat, melainkan karena rasa waspada. Di dalam istana, Khalifah Harun ar-Rasyid menerima laporan dengan tenang. Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan, hanya perhatian yang penuh perhitungan. Penyihir dari Hindustan, gumamnya pelan. Ya, Baginda, jawab wazir. Ia datang dengan keangkuhan dan tantangan terbuka. Khalifah memandang keluar jendela, ke arah kota yang berdenyut oleh kehidupan. Baghdad telah menerima banyak tamu seperti ini, katanya lembut. Sebagian datang untuk belajar, sebagian datang untuk menguji, dan sebagian datang dengan niat tersembunyi. Beliau tahu betul, Hindustan adalah negeri tua dengan ilmu pengetahuan yang luas, termasuk ilmu sihir dan filsafat. Tak sedikit kerajaan yang sengaja mengirim tokoh semacam Nihraj untuk melihat sejauh mana Baghdad mampu bertahan menghadapi tantangan intelektual dan psikologis. Sementara itu, Nihraj Sadafi akhirnya tiba di gerbang istana. Ia berhenti sejenak, menatap bangunan megah itu dengan senyum mengejek. Dalam hatinya, ia berkata, jika aku bisa mengguncang istana ini, maka nama Baghdad akan tercoreng di mata dunia. Namun ia belum tahu satu hal penting. Di kota ini, bukan sihir yang paling ditakuti, melainkan akal yang tajam dan lidah yang cerdas. Khalifah memerintahkan agar Nihraj diterima sebagai tamu negara. Ia tidak ingin Baghdad terlihat takut. Namun dalam hati, ia tahu bahwa adu kekuatan kasar atau sihir bukanlah jalan terbaik. Maka dengan suara tenang, ia berkata kepada wazirnya, panggilkan Abu Nawas. Wazir tersenyum kecil. Ia paham benar maksud perintah itu. Di kejauhan, Nihraj Sadafi bersiap dengan penuh keyakinan. Ia percaya, siapapun yang akan menghadapinya nanti, ulama, filsuf, atau tabib, akan jatuh di hadapan kekuatan sihirnya. Ia tidak menyangka bahwa lawannya kelak bukan orang bersenjata mantra, melainkan seseorang bersenjata logika, kelucuan, dan kecerdikan. Dan di sanalah, takdir mulai menyusun langkah-langkah berikutnya, menuju pertemuan yang akan membuat seorang penyihir besar belajar arti kalah tanpa terluka.
Sementara kabar tentang penyihir Hindustan mengguncang sudut-sudut Baghdad, di sebuah gang kecil dekat pasar tua, suasana justru berjalan seperti biasa. Penjual roti berteriak menawarkan dagangannya, teko-teko tembaga beradu bunyi, dan aroma teh panas bercampur kayu manis memenuhi udara pagi. Di sanalah, di sebuah warung sederhana yang bangkunya sudah aus dimakan waktu, Abu Nawas duduk dengan santai. Pakaiannya sederhana, bahkan bisa dibilang jauh dari layak untuk seorang yang sering keluar masuk istana. Jubahnya kusam, sandalnya hampir putus talinya, dan sorban di kepalanya tampak lebih sering dipakai tidur daripada untuk menghadap khalifah. Namun matanya tajam, penuh kecerdikan, dan bibirnya selalu siap mengukir senyum yang sulit ditebak, antara canda dan sindiran. Abu Nawas sedang mencelupkan roti keras ke dalam teh ketika seorang pedagang berkata, "Wahai Abu Nawas, kau sudah dengar? Ada penyihir besar dari Hindustan datang ke Baghdad. Katanya ingin menantang siapapun." Abu Nawas mengangguk pelan. "Aku dengar, tapi aku lebih tertarik menantang roti ini, kerasnya seperti batu." Orang-orang di sekitarnya tertawa kecil, namun di wajah mereka tersimpan kegelisahan. "Katanya sihirnya mengerikan," lanjut pedagang itu. "Api muncul dari udara kosong, burung keluar dari asap." Abu Nawas mengaduk tehnya perlahan. Kalau burung keluar dari asap, itu hiburan. Yang berbahaya kalau akal keluar dari kepala. Belum sempat ia menyesap teh, dua orang prajurit istana muncul di ujung gang. Mereka melangkah tegap, kontras dengan kesemrawutan pasar. Orang-orang segera menyingkir, memberi jalan. "Abu Nawas," kata salah satu prajurit dengan hormat, "Baginda Khalifah Harun ar-Rasyid memanggilmu ke istana." Abu Nawas menghela napas panjang, lalu menatap cangkir tehnya yang belum habis. "Beginilah nasib orang miskin," gumamnya. "Minum teh saja tak pernah tuntas." Ia berdiri, menepuk-nepuk jubahnya, lalu berkata sambil tersenyum, "Baiklah, katakan pada Baginda, aku datang. Tapi jangan berharap aku membawa sihir. Aku hanya membawa akal dan sedikit keberanian." Perjalanan menuju istana membuat Abu Nawas melihat sisi lain Baghdad hari itu. Orang-orang berkumpul di sudut jalan, berbisik-bisik tentang Nihraj Sadafi. Ada yang takut, ada yang kagum, ada yang berharap pertunjukan besar akan segera terjadi. Namun Abu Nawas justru berjalan santai, seolah yang akan dihadapinya bukan penyihir besar, melainkan tukang sulap pasar malam. Sesampainya di istana, Abu Nawas langsung dipersilakan masuk. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya. Wajahnya tenang, matanya penuh wibawa. Para wazir dan pejabat berdiri di samping, membicarakan hal-hal serius dengan suara pelan. "Wahai Abu Nawas," ujar Khalifah, "kau tentu sudah mendengar tentang tamu dari Hindustan itu." Abu Nawas membungkuk hormat. "Sudah, Baginda. Kota ini terlalu ramai untuk menyimpan rahasia. Bahkan burung-burung pun membicarakannya." Khalifah tersenyum tipis. "Menurutmu, apa maksud kedatangannya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Orang yang datang membawa sihir biasanya bukan ingin berbagi ilmu, tapi ingin mencuri kekaguman. Dan orang yang haus kekaguman sering lupa membawa kebijaksanaan." Beberapa wazir saling pandang. Khalifah mengangguk pelan. "Karena itulah aku memanggilmu. Aku tidak ingin Baghdad terjebak dalam adu kesombongan." Abu Nawas tersenyum lebih lebar. "Baginda, kesombongan itu seperti balon. Semakin ditiup, semakin besar, sampai akhirnya meletus sendiri. Tugasku hanya menusuknya sedikit." Khalifah tertawa pelan. "Hati-hati, Abu Nawas. Ia penyihir, bukan orang sembarangan." Abu Nawas menunduk, lalu menjawab dengan nada ringan, "Baginda, sihir hanya bekerja selama orang takut. Kalau orang mulai berpikir, sihir kehilangan tempatnya." Khalifah bangkit dari singgasananya. "Baiklah, besok kau akan menghadapinya di hadapan istana. Jangan membuat Baghdad malu." Abu Nawas mengangkat kepala. "Insya Allah, Baginda. Kalau ada yang malu, semoga bukan kita, melainkan kesombongan yang datang dari jauh." Saat Abu Nawas keluar dari istana, ia menatap langit Baghdad yang biru. Ia tahu, pertemuan dengan Nihraj Sadafi bukan sekadar hiburan. Ini adalah ujian, bukan tentang siapa yang paling kuat, melainkan siapa yang paling jernih berpikir. Ia tersenyum sendiri sambil bergumam, "Penyihir bermain dengan asap dan api. Aku akan bermain dengan kata-kata dan akal. Biasanya, itu lebih mematikan."
Dan dengan langkah ringan, Abu Nawas pun berjalan pergi, meninggalkan istana, menuju hari esok yang akan mencatat satu lagi kisah tentang bagaimana kecerdikan sederhana mampu menundukkan keangkuhan yang paling tinggi. Pagi yang dinanti itu akhirnya tiba. Matahari baru saja naik sepenggalah ketika halaman besar istana Baghdad telah dipenuhi orang. Para pejabat istana berdiri berderet rapi, para ulama duduk tenang dengan wajah penuh kewaspadaan, sementara rakyat biasa diizinkan menyaksikan dari kejauhan. Hari itu bukan hari perang, namun ketegangannya terasa seperti menjelang pertempuran besar, bukan pertempuran senjata, melainkan adu ilmu dan kecerdasan. Di tengah halaman, sebuah lingkaran luas telah disiapkan. Di sanalah Nihraj Sadafi berdiri dengan penuh percaya diri. Jubahnya berkibar tertiup angin pagi, tongkat hitamnya menancap ke tanah, dan matanya menyala oleh keyakinan bahwa hari ini namanya akan semakin termasyhur. Ia menoleh ke sekeliling, melihat kemegahan istana Baghdad, lalu tersenyum kecil, senyum orang yang merasa dirinya berada di atas segalanya. Tak lama kemudian, terdengar bisik-bisik dari arah pintu istana. Abu Nawas muncul, berjalan santai tanpa tergesa. Pakaiannya tetap sederhana, langkahnya ringan, dan wajahnya tampak lebih seperti orang yang hendak menonton pertunjukan daripada ikut bertanding. Beberapa orang menahan tawa, beberapa lainnya menggeleng tak yakin. Dia, bisik seseorang, melawan penyihir sebesar itu. Khalifah Harun ar-Rasyid duduk di singgasananya, mengangkat tangan memberi isyarat agar acara dimulai. Suasana pun hening. Nihraj Sadafi melangkah maju lebih dulu. Dengan suara lantang dan penuh gema, ia berkata, "Wahai Khalifah Baghdad dan seluruh rakyatnya, aku datang bukan untuk berperang, melainkan untuk menunjukkan bahwa ilmu Hindustan tidak kalah, bahkan mungkin lebih tinggi, dari ilmu manapun di negeri ini." Tanpa menunggu jawaban, ia mengangkat tongkatnya. Ia membaca mantra dengan bahasa asing. Suaranya bergetar seperti angin di gua. Tiba-tiba tanah di hadapannya bergetar kecil. Dari debu yang berputar, muncul seekor ular besar. Sisiknya berkilau, lidahnya menjulur-julur. Beberapa orang terkejut dan mundur. Ada yang beristighfar, ada pula yang menutup mata. Nihraj tersenyum puas. Dengan satu kibasan tongkat, ular itu berubah menjadi tumpukan koin emas yang berkilau di bawah sinar matahari. Sorak kagum terdengar dari berbagai penjuru. "Lihatlah," serunya. "Inilah kekuatan yang bisa mengubah apapun menjadi apapun." Abu Nawas maju selangkah, mengamati tumpukan emas itu dengan wajah penuh rasa ingin tahu. Ia lalu bertanya dengan suara santai, "Wahai Tuan Penyihir, emas itu asli atau hanya tampak seperti emas?" "Asli," jawab Nihraj cepat. Abu Nawas mengangguk-angguk. "Kalau begitu, bolehkah aku meminjamnya sebentar?" Nihraj mengernyit, tapi mengangguk dengan angkuh. "Ambillah, aku punya lebih banyak lagi." Abu Nawas mengambil satu koin, menggigitnya pelan, lalu tiba-tiba melemparkannya ke kolam kecil di sudut halaman. Semua terkejut. "Apa yang kau lakukan?" teriak Nihraj. Abu Nawas tersenyum polos. "Aku hanya ingin tahu, kalau koin itu basah, apakah nilainya bertambah atau justru hilang?" Beberapa detik kemudian, koin itu berubah kembali menjadi debu dan lenyap di air. Tawa kecil mulai terdengar. Abu Nawas menoleh ke arah halayak. Emas yang hilang karena air bukanlah emas. Itu hanya tipu mata. Wajah Nihraj mengeras. Ia mengangkat tongkatnya lagi, kali ini lebih marah. Angin berputar kencang, dan dari udara kosong muncul burung-burung berwarna-warni beterbangan di atas kepala orang banyak. "Kau meremehkan kekuatanku," bentaknya. "Aku bisa menciptakan kehidupan." Abu Nawas menatap burung-burung itu, lalu berkata, "Kalau kau bisa menciptakan kehidupan, tolong ajarkan mereka mencari makan sendiri. Jangan hanya terbang berputar-putar tanpa tujuan." Seakan mendengar ejekan itu, burung-burung tadi jatuh satu persatu dan berubah menjadi asap. Tawa kini tak tertahan lagi. Nihraj mengepalkan tangan. Ia merasa dipermalukan, bukan karena sihirnya gagal, tetapi karena akal Abu Nawas selalu selangkah lebih dulu. Setiap pertunjukan yang ia tunjukkan selalu dibalas dengan pertanyaan sederhana yang menelanjangi kelemahannya. "Ilmumu hanya mengubah rupa," kata Abu Nawas tenang, "bukan mengubah hakikat. Kau membuat orang kagum sesaat, tapi tidak membuat mereka lebih bijak." Khalifah Harun ar-Rasyid mengamati semua itu dengan mata penuh makna. Beliau melihat bagaimana rakyatnya yang semula takut kini mulai tersenyum dan berpikir. Sihir yang tadi tampak menakutkan kini terlihat seperti permainan pasar malam.
Nihraj mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, keyakinannya goyah. Ia sadar, lawannya bukan orang yang bisa dikalahkan dengan asap dan mantra. Abu Nawas tidak menyerang sihirnya, melainkan kesombongannya. Dan di hadapan istana Baghdad yang megah, satu hal mulai menjadi jelas bagi semua yang hadir. Hari itu bukan sihir yang diuji, melainkan akal manusia. Dan sejauh ini, akal Abu Nawas berdiri paling tegak. Namun Nihraj Sadafi belum sepenuhnya menyerah. Dalam hatinya, ia masih menyimpan satu pertunjukan terakhir, satu sihir yang menurutnya tak mungkin dipatahkan oleh kata-kata. Maka pertarungan belum usai. Justru, ia baru saja memasuki bagian paling menentukan. Suasana halaman istana yang semula riuh oleh tawa perlahan kembali hening. Semua mata tertuju pada Nihraj Sadafi yang kini berdiri kaku di tengah lingkaran. Nafasnya terdengar lebih berat. Genggaman tangannya pada tongkat sihir semakin kuat. Harga dirinya sebagai penyihir besar terasa terusik, bukan oleh kekuatan lain, melainkan oleh pertanyaan-pertanyaan sederhana yang menelanjangi kesombongannya. Ia menatap Abu Nawas dengan sorot mata tajam. "Kau pandai berbicara," katanya dengan suara tertahan amarah. Namun kata-kata tidak bisa mengalahkan kenyataan. Abu Nawas mengangkat bahu santai. Justru kenyataanlah yang sering kalah oleh kata-kata yang benar. Beberapa orang tersenyum mendengar jawaban itu. Nihraj menarik napas panjang, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi. Kali ini ia tidak langsung membaca mantra. Ia menoleh ke arah Khalifah Harun ar-Rasyid dan berkata lantang, "Wahai Khalifah, izinkan aku menunjukkan sihir yang tidak bisa disangkal oleh logika siapapun." Khalifah memandangnya dengan tenang. "Tunjukkan." Baghdad tidak takut pada ujian. Nihraj mengangguk. Ia memejamkan mata, menggumamkan mantra panjang dengan bahasa yang tak seorang pun memahaminya. Angin tiba-tiba berhenti, udara terasa berat, dan suasana menjadi mencekam. Debu di halaman istana berputar perlahan, lalu membentuk lingkaran asap yang tebal. "Pilih satu orang," kata Nihraj sambil membuka mata. "Siapa saja?" Semua orang saling pandang. Beberapa mundur, enggan terlibat. Akhirnya, seorang prajurit istana melangkah maju dengan sikap tegap. Nihraj mengangguk puas. Ia mengarahkan tongkatnya ke arah prajurit itu. "Perhatikan baik-baik," katanya. Asap menutup tubuh sang prajurit. Dalam sekejap, poof, prajurit itu lenyap dari pandangan. Tidak ada teriakan, tidak ada jejak. Ia seolah ditelan udara. Orang-orang terkejut. Beberapa menjerit pelan. Ketegangan kembali menyelimuti halaman istana. Kali ini, bahkan tawa pun lenyap. Sihir itu tampak lebih serius, lebih nyata. Nihraj tersenyum lebar. "Aku telah memindahkannya ke alam lain. Katakan padaku, wahai Abu Nawas, di mana logikamu sekarang?" Semua mata beralih kepada Abu Nawas. Ia tidak tampak panik. Ia justru mengusap dagunya, berpikir sejenak, lalu bertanya dengan nada tenang. "Wahai Tuan Penyihir, jika kau bisa memindahkannya ke alam lain, apakah kau juga bisa mengembalikannya?" Nihraj tertawa kecil. "Tentu saja, tapi itu tidak perlu." Abu Nawas mengangguk perlahan. "Kalau begitu, izinkan aku bertanya lagi. Jika seseorang bisa pergi ke suatu tempat, tapi tidak bisa kembali, apakah itu perjalanan atau kehilangan?" Bisik-bisik mulai terdengar. Nihraj mengernyit. "Apa maksudmu?" "Maksudku sederhana," jawab Abu Nawas. "Kalau prajurit ini tidak bisa kembali, berarti kau bukan menunjukkan kekuatan, tapi membuat masalah. Dan Baghdad tidak kagum pada orang yang hanya bisa membuat masalah." Wajah Nihraj berubah. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai membaca mantra untuk memanggil kembali prajurit itu. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Keringat mulai mengalir di pelipisnya. Asap berputar, tapi tak terjadi apa-apa. Suasana semakin tegang. Abu Nawas memecah keheningan. "Wahai Tuan Penyihir," katanya sambil tersenyum tipis, "kalau kau lupa mantranya, aku bisa membantu. Panggil saja prajurit itu dengan suara manusia, bukan dengan asap." Tiba-tiba terdengar suara batuk dari balik salah satu tiang besar istana. Seorang prajurit keluar sambil menggaruk kepala. "Maaf, Baginda," katanya kebingungan. "Tadi aku disuruh masuk ke balik tiang dan menunggu." Sesaat hening, lalu tawa meledak di seluruh halaman istana. Rakyat, pejabat, bahkan para prajurit tak mampu menahan diri. Ketegangan yang tadi mencekam runtuh seketika.
Wajah Nihraj pucat. Tongkat di tangannya hampir terjatuh. Abu Nawas menatapnya dengan tenang. "Wahai Nihraj Sadafi," katanya lembut namun tegas, "sihirmu bergantung pada ketidaktahuan orang lain. Begitu orang mulai berpikir, asapmu hilang, dan kekuatanmu lenyap." Nihraj menunduk. Untuk pertama kalinya, kesombongan yang ia bawa dari Hindustan runtuh di hadapan halayak. "Aku kalah," katanya lirih. "Bukan karena aku kurang mantra, tapi karena aku terlalu yakin pada diriku sendiri." Abu Nawas mendekat dan menepuk bahunya pelan. Ilmu apapun yang tidak disertai kerendahan hati akan berubah menjadi beban. Baghdad tidak menolak ilmu asing, tapi menolak keangkuhan. Khalifah Harun ar-Rasyid bangkit dari singgasananya. "Hari ini, Baghdad tidak menang karena sihir atau kekuatan," sabdanya, "melainkan karena akal dan kebijaksanaan." Nihraj Sadafi menunduk hormat. Ia datang dengan dada membusung, namun kini pulang dengan pelajaran yang lebih berharga daripada kemenangan. Bahwa kecerdasan sejati tidak perlu asap, api, atau mantra. Cukup pikiran yang jernih dan hati yang rendah. Dan di tengah sorak tawa serta rasa lega seluruh Baghdad, satu nama kembali terukir dalam ingatan semua orang. Abu Nawas. Orang yang mengalahkan sihir bukan dengan keajaiban, melainkan dengan logika yang sederhana dan keberanian untuk berpikir. Ketika matahari mulai condong ke barat, halaman istana Baghdad perlahan kembali lengang. Orang-orang pulang dengan langkah ringan dan wajah penuh senyum. Hari itu akan lama dikenang, bukan karena kehebatan sihir, melainkan karena kemenangan akal sehat atas kesombongan. Nihraj Sadafi meninggalkan istana tanpa iring-iringan, tanpa sorak pujian. Jubah hitamnya masih sama, tongkat sihirnya masih ia genggam, namun langkahnya kini berbeda, lebih pelan, lebih rendah hati. Ia datang ke Baghdad dengan niat menguji dan menantang, tetapi pulang membawa pelajaran yang tak pernah ia temukan dalam kitab mantranya. Bahwa kecerdasan sejati tidak selalu berbentuk kekuatan, dan kehebatan tidak selalu perlu dipertontonkan. Khalifah Harun ar-Rasyid memandang ke arah rakyatnya dari singgasana. Beliau bersyukur, bukan karena lawan telah dikalahkan, tetapi karena Baghdad sekali lagi membuktikan jati dirinya. Kota ini bukan dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas ilmu, keadilan, dan kebijaksanaan. Siapapun boleh datang membawa keyakinan, ilmu, bahkan perbedaan, selama ia datang dengan niat yang lurus. Abu Nawas berdiri di sudut halaman, hendak pergi tanpa banyak bicara. Seperti biasa, ia tidak menunggu pujian. Ketika seorang wazir mendekatinya dan berkata, "Engkau telah menyelamatkan wibawa Baghdad hari ini." Abu Nawas hanya tersenyum dan menjawab ringan, "Aku tidak menyelamatkan apapun. Aku hanya mengingatkan orang untuk berpikir sebelum kagum." Malam itu, Baghdad kembali hidup seperti sedia kala. Lampu-lampu minyak menyala di rumah-rumah, suara diskusi terdengar di majelis ilmu, dan kapal-kapal kembali berlayar di sungai Tigris. Kisah tentang penyihir Hindustan dan kecerdikan Abu Nawas menyebar dari mulut ke mulut, menjadi cerita yang kelak diceritakan kepada anak cucu. Dan dari kisah itu, lahirlah sebuah hikmah sederhana. Sihir dapat menipu mata, tetapi akal sehat akan selalu menemukan kebenaran. Kesombongan mungkin datang dengan suara keras, namun kebijaksanaan selalu berbicara dengan tenang. Demikianlah, sahabat-sahabatku, berakhir sudah kisah ini. Sebuah kisah dari Baghdad yang makmur, tentang seorang penyihir yang datang dengan keangkuhan, dan seorang bernama Abu Nawas, yang mengajarkan bahwa tertawa, berpikir, dan rendah hati adalah kekuatan paling ampuh yang dimiliki manusia.